Halo guys, baik lagi. Ini Mimin ulang ya, karena video sebelumnya kena ciduk sama satpam. Oke, mari kita mulai lagi. Ini dia. Nah, pada saat Ratu ingin menyelamatkan Raja, pada saat Raja pingsan di sumur itu, dia malah mikirnya itu tuh si Huajin. Coba padahal Ratu udah berjuang dengan sekuat tenaga ngangkat dia dong sampai ke sumur itu gitu loh untuk naik. Tapi pada saat pun Ratu sudah sampai di rumahnya, si Raja tetap aja manggil dia tuh Huajin. Aduh, sakit hati nggak tuh? Raja, tolong sadar dong. Itu tuh ratumu, bukan si selir kimprit. Gimana sih? Aduh. Nah, ternyata guys, buku rahasianya ayahnya Ratu itu kan sama si selir ini sempat diungkap di episode 9 kemarin kan. Nah, kenapa dia bisa dapat buku itu? Ternyata pada waktu dia berkunjung ke rumahnya Ratu pada saat Raja dan Ratu lagi pergi ke pasar kencan, jadi dia tuh sempat berkunjung ke sumur dan dia lihatlah buku itu lalu dia ambil gitu ceritanya guys. Licik dari dini. Nah, tapi Raja dan Ratu itu semakin lengket aja guys. Jadi mereka itu bangun-bangun udah pelukan gitu guys, dan sang Ratu pun udah mulai baper sama si Raja. Tapi tiba-tiba aja jiwa Bonghuannya keluar lagi, dan ya kalian tahulah apa yang terjadi setelah itu ya kan. Ratu ini bener-bener kocak banget sih mereka berdua. Nah, pada saat ayahnya Ratu datang, si Ratu ini udah kayaknya nggak suka gitu loh sama ayahnya. Nah, kenapa? Karena si Ratu itu udah inget kejadian di masa kecilnya dulu, dimana dia ingat bahwa ayahnya terlibat dalam percobaan pembunuhan sang raja. Dan Ratu pun berpikir dan sudah tahu rencana ayahnya bahwa dia itu dijadikan kayak percobaan gitu loh guys. Kasian banget sih dia. Tapi dia nggak tahu cara ngelawan gimana. Nah, sedangkan ini nih si Dayang Choi dan juga si Koki kerajaan, ternyata mereka juga sama-sama pengen meluapkan emosi sama Ratu, tapi karena nggak bisa, jadi mereka berdua meluapkannya di hutan bambu. Emang si dua orang ini cocok couple of the year. Gimana menurut kalian? Ada yang ship kedua orang ini nggak? Oke guys, tapi setelah itu, setelah balik ke kerajaan lagi, Ratu pergi menemui sang raja di danau, dan cara bicara Ratu itu jadi lembut banget, dan hal itu ngebuat si raja tuh kaget dan gak suka gitu loh. Bagusan kayak biasa aja, malah si raja jadi takut kalau si Ratu itu tiba-tiba di feminim. Ada-ada aja yang biasanya bobrok dan gesrek ya kan. Terus sang raja megang tangannya Ratu, dan saat itu datanglah si Huajin. Wah, langsung dia lihat sesuai dengan prediksi Mimin kan. Mampus lu, rasain tuh si selir kimprit tuh. Padahal si raja dan Ratu cuma ngomongin masalah penobatan selir-selir yang baru gitu loh guys. Dan habis itu ya si selir kimprit pergi dari sana. Bagus. Nah, dia memikirkan cara lain. Dia membuat surat yang ditujukan kepada sang raja, dan dia memberikan surat itu sama dayangnya dia. Tapi dia kan nggak tahu kalau dayang itu tuh suruhannya si Ibu Suri. Nah, jadi si dayang itu memberikan surat itu terlebih dahulu kepada si Ibu Suri, dan dibaca dong sama dia ya kan. Dan setelah itulah baru si dayang itu memberikan surat si selir kepada raja. Nah, sebelum sang raja sempat membaca surat itu, dia langsung ditemuin sama si Ibu Suri. Nah, Ibu Suri itu juga ular juga nih guys, ular tingkat 2, setingkat di atasnya si selir. Jadi dia intinya menceritakan masa lalu raja gitu, dan dia intinya pengen bersekutu dengan raja, tapi raja kayaknya nggak mau. Semoga aja ya. Dan mereka nggak tahu ternyata di sana ada Kasim suruhan pamannya Ratu itu lagi nguping. Nah, sedangkan si selir kimprit dia sudah nunggu raja di sana dan tak kunjung datang. Oh, kasihan banget. Cup. Nah, sang raja pun barulah dia buka surat dari si Huajin. Nah, setelah itu sang raja langsung bergegas pergi ke sana, tapi si Huajin udah nggak ada lagi. Nah, karena raja tahu dia bakal marah, dia langsung pergi nemuin si selir dan mencoba menjelaskan semuanya. Tapi si selir itu udah terlanjur bad mood gitu loh guys. Waduh. Dan pada saat si selir juga menanyakan pada raja apakah dia mencintai Ratu, sang raja itu nggak bisa ngejawab. Dan karena itulah si selir makin marah sama sang raja, karena di sini udah kelihatan kalau sang raja itu udah mulai suka dan cinta sama sang ratu. Wow. Nah, singkat cerita, ayahnya Ratu akhirnya sadar bahwa dia sudah kehilangan buku rahasianya pada saat dia coba ngecek ke dalam sumur itu. Dan dia awalnya itu mencurigai pamannya Ratu dan juga si sepupunya Ratu. Jadi dia curiga bahwa mereka lah yang berusaha untuk mengambil buku rahasia itu. Penasaran apaan sih isinya? Sampai-sampai kayak gitu loh. Nah, kemudian pangeran memberitahukan kepada Huajin bahwa dia sudah menemukan tanda-tanda pelayannya si Huajin ini guys. Dan si Huajin pun udah lumayan seneng karena itu. Tapi ternyata nih guys, pada malam itu juga
Tiba-tiba aja ada seorang pelayan kerajaan mau ngambil air gitu. Dia menemukan sebuah mayat di sumur yang kemungkinan itu adalah mayat pelayannya si Huajin. Dan melalui dayangnya, si dayang langsung beritahukan kepada si Huajin bahwa sudah ditemukan jasadnya pelayannya dia, dan dia langsung pergi ke sana untuk mengecek kebenaran hal tersebut. Dan kayaknya sih memang pelayannya dia. Wow, kayaknya dia bakal balas dendam nih, bakal semakin ini, dan dia pasti nuduhnya si ratu, padahal kan bukan si ratu. Tambah lagi nih si Ibu Suri malah ngompor-ngomporin dia ya kan. Dan si pangeran pun mencoba untuk menenangkan si Selir, tapi si Selir bilang dia butuh sendiri. Aduh, kasihan banget si pangeran, cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, singkat cerita lagi guys, si raja itu tiba-tiba aja pas tidur dia mimpi kalau dia ditertawakan sama seluruh dewan kerajaan ataupun petinggi kerajaan bahwa dia adalah raja boneka yang dikendalikan oleh Ibu Ratu Agung. Kemudian dia bangun dan terkaget-kaget gitu guys, sampai dia keringat dingin. Dan dia mencari cara untuk menenangkan dirinya dengan membuat kamus ratu. Aduh, dia sampai nulis loh semua istilah-istilah yang disampaikan sama ratu, dari no touch, kemudian apalagi ya kemarin, anti-fan, dan semua istilah-istilah yang dibuat oleh ratu. Dan dia seneng banget nulis, dan dia pun melupakan mimpi buruknya. Nah, sedangkan si ratu juga mimpi ini, si Bong Huan sih yang mimpi. Dia mimpi mandi sama selir-selir di kerajaan nih guys. Aduh, berpesta dengan cewek-cewek. Udahlah, pas si Bong Huan lah ini. Aduh, ada-ada aja mimpinya. Tapi di sisi lain, ternyata si ratu juga mimpi. Semua selir-selir itu hilang dan muncullah sang raja. Dan raja bilang, lupakan saling menyentuh, dan mereka mungkin bakal kisse dan lanjut. Nah, itulah ending scene dari episode 10-nya guys. Gimana, penasaran kan untuk kelanjutan kisahnya? Thank you for watching. See you next video. Bye bye.